Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang pasti memiliki masalahnya masing-masing. Setiap orang itu juga pasti memiliki caranya sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalah yang mereka miliki. Seperti halnya mahasiswa yang memiliki masalah baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Pada saat ini banyak sekali ditemukan mahasiswa yang memilih untuk menyelesaikan masalah itu ke arah yang negatif yang justru bertolak belakang dengan ajaran agama. Hal inilah yang membuat kami ingin mengangkat topik tersebut untuk didiskusikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya Rahmanisa Maharani yang akan memandu jalannya diskusi pada kali ini bersama dengan teman-teman saya, Madael, Alfi, Vanes, dan Arfa. Oke, kembali ke topik yang kita bahas. Kalau menurut kalian nih, berdasarkan banyak kasus yang ada sekarang ini, kenapa ada mahasiswa yang melampiaskan masalahnya ke mereka ke arah yang negatif? Kalau dari menurut aku dari sisi perspektif keluarga dan pola asuh kan. Di keluarga itu kan yang paling bertanggung jawab dalam bentuk pendidikan seorang anak. Apalagi orang tua itu yang paling berarti banget. Nah, di konteks ini keluarga dan pola asuh itu saling berkaitan. Nah, di pola asuh sendiri itu kan mengartikan kayak orang tua kan mendidik, membimbing, terus mendisiplinkan serta melindungi anaknya sendiri. Nah, bentuk dan cara mendidik keluarga itu ada 3 pola asuhnya. Yang pertama itu dari pola asuh otoriter. Nah, otoriter ini cenderung ke menekan kayak mempressure anak tuh loh atas kemauan orang tua sendiri. Jadi anak tuh nggak dikasih celah buat kasih kebebasan atau kasih opininya lah. Dan itu menyebabkan seorang anak ini kayak melampiaskan seluruh kayak apa yang dia pendam tuh ke hal-hal negatif karena nggak pernah dikasih kesempatan mau bicara sama orang tuanya. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya pola asuhnya demokratis. Nah, demokratis ini dia cenderungnya kayak 50-50 gitu. Jadi orang tua mendengar anak dan anak bisa kayak menyalurkan apa yang dia rasain gitu loh. Jadi di orang tua enak, di anak juga enak gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak setara gitu lah pokoknya. Terus yang terakhir itu yang paling menurut aku sendiri itu kayak nggak berkenan buat dilakukan pada pola asuh pada anak karena ini pola asuh permisif. Nah, permisif itu kayak ngebiarin anaknya ngebebasin ngelakuin apa aja itu terserah dan acuh gitu loh. Anaknya mau nggak dikekang ya sama orang tua, nggak dikekang, nggak disuruh kayak nggak inilah nggak dibatin lah pokoknya. Terus habis itu dia kayak nyebabin anak itu nyari gimana dapat perhatiannya. Mungkin dia larinya kayak ke hal-hal yang negatif mungkin biar dia bisa didengar terus sih. Kalau dari aku sih, walaupun ya peran orang tua itu penting, tapi menurutku coping stress yang dia lakuin itu juga penting karena dari coping stress yang dia lakuin itu, ya itu bakal nyusahin kepribadiannya mereka. Jadi coping stress itu gimana individu mencoba untuk meregulasi atau mengolah stres yang mereka alami. Jadi kayak apa yang kita lakuin secara sadar untuk menguasai, untuk meminimalisir stres yang muncul yang ada dalam diri kita. Nah, dari psikologi sendiri ada 2. Yang pertama itu problem focus coping. Yang kedua emotional focus coping. Nah, kalau problem focus coping itu lebih fokus gimana Stresnya itu ya. sumber stresnya, betul. Kalau emotional focus itu lebih ke emosi yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, simpelnya kalau problem focus coping itu gimana cara kita nyelesain sumber masalahnya itu. Kalau emotional focus coping itu gimana kita tuh kayak berdrama sama diri sendiri gitu, kayak nenangin dulu sampai kita tuh siap buat ngadepin masalahnya itu. Yang misal nih, si individu ini bingung nih, ya si individu ini tiba-tiba melampiaskan ke hal-hal negatif atau hal positif sekalipun. Berarti si individu ini itu mengambil langkah yang problem focus coping atau yang emotional focus coping tadi. Beda. Oke. Kalau udah ke negatif itu dia maladaptif. Jadi kalau problem focus coping sama emotional focus coping itu coping yang sama-sama positif. Asal mereka dibarengin. Dan gitu. Semisal cuma emotional focus coping itu malah jujur kalau itu doang itu malah bahaya. Secara emotional focus coping itu kan gimana cara dia nenangin diri sendiri. Nah, tapi kalau dia terlalu fokus nenangin diri tapi dia nggak nyari jalan keluar, nah itu malah bakal berdampak ke maladaptif sehingga dia tuh nggak nyelesain masalah. Menurut aku lebih tepatnya itu tentang dia itu lingkungannya, perspektif sosiologinya. Karena di sosiologi itu pendidikan tuh jadi ada 3 bagian.
dari lingkungan keluarga, lingkungan psikologinya tadi, sama lingkungan masyarakat, yaitu sosiologinya. Ketiga lingkungan itu tuh bertanggung jawab atas maju mundurnya nanti pendidikan Islam. Ketiganya itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi satu sama lain. Sosiologinya ini lebih melengkapi karena ketiganya itu mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana yang memberikan motivasi kepada individu ini, fasilitas edukatif, wahana pengembangan potensi yang ada pada diri individu ini, dan mengarahkan untuk mampu bernilai efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan individu ini dan kebutuhan zamannya, serta memberikan bimbingan dan perhatian yang serius, kebutuhan moral dan spiritualnya. Jadi yang aku tangkap, yang aku baca-baca dalam jurnal itu, dia itu menyebutkan menerangkan kalau permasalahan moral itu merupakan topik yang mempunyai daya tarik sendiri untuk dibahas dan dianalisa, karena moral ini sendiri menyangkut perilaku baik dan buruknya individu ini. Jadi permasalahan moral itu berkait banget nih sama lingkungan sosialnya. Jadi perspektif sosiologi kalau menurut aku sangat penting banget daripada kedua ini. Menurut aku kayak gitu. Ada lagi, kenapa harus difokuskan pada sosialnya? Kenapa nggak kita leburin aja gitu? Entah itu dari pola asuh, entah itu dari cara bagaimana kita menyelesaikan masalah, entah itu dari lingkup sosialnya. Emang kamu punya solusi selain dari kita pola asuh ini? Jelas ada dong. Coba kalau kita tanggapi secara agama ya. Soalnya dalam agama sendiri aja itu tentang pola asuh, tentang menyelesaikan masalah, entah itu dari lingkungan, itu semua diatur oleh agama tuh. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya sudah dituliskan oleh Allah sendiri. Bukan dituliskan sih, sudah ditetapkan oleh di dalam Al-Quran. Nah, banyak banget tuh ayat-ayat yang bisa kita pahami. Individu ini sebenarnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Itu. Apalagi kita sebenarnya harus tahu tuh 3 unsur kita di hidup di dunia itu. Kita dari mana, terus mau ngapain, sama tujuan akhir kita tuh mau kemana. Kalau kita sudah tahu kita dari mana, dari kita mau ngapain ini, sebenarnya kita juga udah punya tujuan nih buat apa yang bakal kita dapetin keesokan harinya. Semisal untuk solusinya bagaimana. Nah, kita harus si individu ini harusnya tidak usah berpacu pada lingkungan, menurut gue gitu. Karena pola asuh keluarga yang seburuk apapun itu, sebenarnya kalau semisal di dirinya sendiri dia mengerti bahwa kita tujuan hidup kita mau apa, kita mau ngapain, nah si individu ini bisa berubah. Nah makanya manusia ini dibebaskan oleh Allah itu karena Allah menurunkan akal kepada manusia, dan manusia sendiri yang harusnya bisa menentukan baik atau buruk. Proses kehidupan itu mempengaruhi kepribadian seseorang menurut itu. Jadi kalau misalnya aku simpulin nih balik ke kasus yang tadi, kenapa ada orang tuh yang bisa punya coping masalah ke yang hal negatif, mungkin dia masih belum tahu tujuannya dia itu ya. Nah, aku balik ke perspektif dari psikologi, kan tadi ada problem fokus coping, ada emotional fokus coping. Itu tuh misal dipaparin oleh masalah tuh harusnya gimana ya? Nah, kalau menurut aku ya, menurut setangkapku, karena problem fokus coping sama emotional fokus coping ini adalah 2 coping yang baik. Jadi tergantung individunya, dia lebih nyaman kemana. Kan kita kan juga nggak bisa, kamu harus problem fokus coping dulu, kamu harus emotional, itu nggak boleh. Senyamannya dia. Setiap orang kan beda-beda. Dan cara copingnya orang kan beda-beda. Nah, menurutku ya itu sih, jadi kayak lebih mengenal diri sendiri dulu, karena menurut aku itu tuh paling penting. Gimana mau tahu gimana nyelesain masalah diri sendiri kalau dia nggak tahu kenal sama diri sendiri. berarti mungkin kalau dari psikologi, kalau misalnya nih seorang individu punya masalah, dia harus bisa berdamai dulu ya sama dirinya sendiri. Dia lebih kenal, terus habis itu dia bisa menelaah apa yang ada dalam dirinya, terus masalah apa yang datang, supaya dia bisa berpikir lebih logis gitu ya untuk mengambil jalan keluar dari masalah gitu ya. Jadi kalau dia dapat masalah tuh kayak dia tuh harus nyari apa sih yang buat dia nyaman, apa sih kalau aku stres tuh aku harus
Iya, kemampuan apa sih ya gitu. Kalau itu tuh balik lagi gimana cara kita mengenal diri sendiri gitu sih. tapi ya dalam kehidupan bermasyarakat itu individu tuh harus bertindak laku sesuai perilaku moralnya, terus itu didasari dengan kebiasaan peduli terhadap sesama, menghargai orang lain, dan tadi tentang kebudayaannya itu. Maksudnya pola asuhnya jadi ikut mengikuti budaya juga, itu juga berpengaruh ke gimana seseorang itu bisa menciptakan kepribadiannya sendiri ya. Karena kayak udah melekat gitu loh, jadi Iya. kayak susah sih. Mungkin biasanya itu sih benar, kalau misalnya kadang kita tuh melakukan hal yang benar tapi Iya. budaya kita tuh ternyata Menyimpang. jadi kita tuh dianggap salah sama Salah, budaya kita iya. kan. Mungkin itu juga jadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan kenapa Seorang individu itu jauh juga dari punya coping yang beda-beda gitu ya. Lanjut balik lagi yang tentang hal tadi ya, untuk cara menyelesaikan masalah. Nah, kalau di Islam sendiri ya sebenarnya enggak cuma Islam sih, tapi yang mungkin yang aku pahami tentang Islam sendiri. Jadi kalau bagaimana kita menyelesaikan masalah itu ya berarti kita harus memaknai tentang masalah itu sendiri gitu. Percuma, benar tuh kata El, kalau semisal kita harus tahu diri kita sendiri tuh, kita harus misal ambil A dulu atau B dulu. Itu harus punya prinsip ya. Iya. Prinsip diri itu. Makanya kita jangan sampai kita tuh diatur oleh lingkungan. Iya, benar ya. Jadi apapun itu, kalau semisal tadi budaya yang turun menurun emang dirasa kita salah, ya udah kita lakuin di jalan kita sendiri gitu. Buat apa kalau misal kita melakukan hal yang sama padahal udah tahu kita salah, kan berarti kognitifnya nggak kita pakai gitu. Kan kognitifnya malah nggak kepakai gitu. Kita jadi diciptakan oleh Allah untuk berpikir kan. Tapi gimana nih kalau misalnya ada yang tadi kayak pola asuh itu kan macam-macam ya. Banyak nih nggak menerapkan pendidikan agama ke anaknya, entah dari budaya yang nggak kebiasaan menerapkan agama atau sosial lingkungannya yang mungkin jauh dari agama, itu solusinya gimana sih buat orang-orang yang mungkin bisa, maksudnya dengan keadaannya seperti itu mereka jadi mungkin nggak melek akan agama nih, itu gimana nih solusinya kira-kira? Kalau aku sendiri kita balikan aja, tujuan kamu itu apa? Berarti langsung kita obrolin sama individu gitu ya. Berarti itu balik lagi ke lingkungannya. Lingkungannya, selain dari individu tersebut yang benar-benar harus cari jalan sendiri, kita juga dari mungkin dari lingkungannya kita bisa mendukung dia gitu ya, mungkin ngasih motivasi atau kita ajak ke lingkungan yang lebih positif. Terus yang tadi nih kita bisa cari kesimpulan kalau sebenarnya tiap orang itu atau khususnya mahasiswa itu punya coping terhadap masalahnya masing-masing ya kan. Yang jelas tuh itu dia nggak jauh dari apa yang telah diajarkan dari orang tuanya. Nah, cuman yang diajarkan dari orang tuanya ini juga pasti ada kaitannya dari mungkin pola asuhnya, terus budaya yang udah ada sama keluarga mereka gimana, terus dari sosial si anak maupun keluarga itu juga gimana, dari psikologisnya si anaknya sendiri itu juga gimana, dan tentunya keagamaannya itu penting banget kan. Nah mungkin dari keluarga yang menerapkan agama itu justru anaknya itu udah kuat nih, kekeh sama kayak udah tahu lah dia, oh aku tuh harus ngaitin ini sama agama, kayak semua masalah yang masalah itu kan pasti harusnya balik ke yang di atas, kayak yang udah dijelasin tadi sama Alfa, kayak kita tuh udah tahu tujuan hidup kita tuh untuk kembali ke gitu kan. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya keluarga ini kurang menerapkan agamanya gitu kan, justru mungkin anaknya bisa kemana-mana kayak negatif segala macam, dan solusinya tadi itu kita bisa dari individunya itu mungkin yang dari keluarganya itu tidak menerapkan pendidikan agamanya, justru kan dia mungkin lebih bisa dikatakan ke arahnya negatif ya cenderungnya. Kita bisa kasih arah yang baik nih supaya dia kembali gitu kan, dengan mungkin kita ajak ke lingkungan yang positif. Kayak ayatnya Al-Surah yang Inna ma'al usri yusra, yang bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Berarti dari ayat Al-Quran pun kita udah tahu kalau sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi itu udah pasti kita bakal tahu ada jalan keluarnya, karena Allah nggak mungkin kan kasih kesulitan di luar batas kemampuan umatnya gitu kan. Gitu. Mungkin cukup sekian diskusi kami pada kesempatan kali ini. Kami ada reminder sedikit nih buat kita semua yang ada di sini dan buat teman-teman semua bahwa Allah itu nggak mungkin ngasih cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Jadi kita tuh pasti harus yakin sama diri kita sendiri bahwa kita bisa melewati masalah yang kita punya gitu. Ada tambahan mungkin dari teman-teman yang mau disampaikan?
Ada yang tambahin lagi kalau gitu, apabila ada salah kata dan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.